Oke. Nah, sekarang sampai pada sesi terakhir, sekitar 20 menit saya akan bicara dan nanti bisa kita diskusikan sebentar ya. Jadi tolong dibuka yang ketiga ya. Yang tiga. Ya. Ya, jadi kita akan melihat apa teori mengenai pooling, revenue collection, pooling dan purchasing ya. Ini menggunakan kasus JKN yang mungkin nanti kita akan masuk juga pada saat data masuk di bulan Januari ya, itu kasusnya adalah mengenai APBN dan APBD ya. Nah ini pernah saya bahas di pertemuan di Jakarta dari INAHIA ya, di Indonesian Health Economic Association ya. Nah kita ada kasus JKN untuk masalah UHC ini ya, atau cakupan semesta, di mana kita perlu membalik kasus ini untuk memahami makna revenue collection, pooling, dan purchasing. Nanti di web itu kita akan berikan satu buku dari Bank Dunia ya, Pak, tolong dimasukkan Pak Fauzi ya, bahwa untuk memahami makna teoritisnya itu ada buku dari Bank Dunia, memang masih bahasa Inggris ya, tentang revenue collection, pooling, dan purchasing. Tapi di sini saya akan mencoba untuk menggunakan makna ini dalam konteks JKN. Nah, JKN itu dimulai dalam masa yang situasi yang supply side itu SDM dan pelayanan kesehatan tidak merata ya. Dan tadi ada kekhawatiran dan sudah terjadi kekurangan uang ya. Ini shortage-nya ya. Kemudian siapa yang dapat apa nih? Ini yang perlu kita cermati. Apakah betul-betul masyarakat miskin atau mereka yang menengah ke atas di kota-kota besar? Jadi secara spesifik itu kelompok mana yang mendapat dana nih. Jadi ini masalah yang terkait dengan alokasi anggaran. Dan inilah mengenai isu ketidakadilan, apakah yang dapat itu PBI yang memang miskin atau justru yang kelompok non PBI yang mandiri yang sebagian itu mereka adalah kelompok yang menengah ke atas. Ya. Nah inilah yang jadi pertanyaan dan kita harus memahami apa yang disebut sebagai revenue collection, pooling, dan purchasing untuk kita bisa memahami apa yang terjadi ini. Jadi ini sebuah model berpikir di mana dengan kasus yang terjadi itu kita akan paham apa arti revenue collection, pooling, dan purchasing ini. Nah, jadi tadi kembali ke sistem kesehatan yang kita simplifikasi ya. Nah, jadi dalam konteks health financing itu ada yang disebut sebagai revenue collection. Itu kalau kita cermati itu ada yang kuning-kuning itu sumber-sumber dana ya. Yang secara garis besar bisa dilihat dari tax, non-tax income termasuk dana cukai Pak ini ya. Pajak rokok itu juga sekarang masuk di sini ya. APBN dan itu pajak rokok juga di-earmark untuk kesehatan, dipakai untuk kesehatan. Cukup besar ya. Kemudian juga ini yang dari Pemda, yang kemudian dari out of pocket, kemudian dari premi-premi yang masuk dan juga ada private insurance ya. Jadi ini sumber-sumber anggaran untuk kesehatan bisa dari pemerintah atau dari swasta ini. Ya. Nah, kemudian ada pool. Jadi ada dua big pool ya, dua pool yang besar ya, dari APBN dan BPJS Kesehatan. Jadi ini yang kita sebut sebagai pool ya. Ya. Slide, Pak. Ya. Ya, jadi dana tadi itu di-pool ke BPJS dan di Kemenkes. Maksudnya pooling itu supaya kita melihat apakah yang masuk di sini itu risiko-risiko yang bisa saling membantu gitu ya. Jadi dan di sini juga uang yang Kemenkes itu diberikan juga untuk mereka yang memang punya risiko tinggi, jadi two big pools. Nah, tentang pools di Kemenkes nanti kita akan bahas pada pertemuan minggu keempat pada penutupan sebelumnya ya. Nanti ada dari Pak Fauzi akan membahas banyak mengenai dana yang APBN. Ini. Nah, saya akan banyak membahas mengenai kasus yang ada di BPJS dulu ya di sini ya. Nah, Kemenkes sendiri itu di tahun 2015 ini kasus itu 2 tahun yang lalu ya, itu memang poolnya itu relatif kecil, tapi 2016 nanti akan banyak. Ya. Nah, ini yang perlu kita lihat dalam konteks JKN itu pool itu bisa untuk investasi karena BPJS itu tidak membayar untuk investasi dibayar oleh Kemenkes, tapi relatif sedikit. Ya.
Nah ini contoh dalam konteks pembangunan rumah sakit yang mencolok, yang membangun rumah sakit selama 4 tahun terakhir itu adalah swasta ya di sini ya. Bisa kita lihat swasta yang mencolok ya. Kemudian juga distribusi spesialis itu juga masih banyak, ini per 100.000 ya, itu di Jakarta dan di Yogyakarta. Ya. Nah ini kenyataan ya. Oke. Kemudian kita akan masuk lebih detail ke pooling yang ada di BPJS ini. Poolnya di sini. Jadi dana dari macam-macam di pool di BPJS. Nah, tapi ini jadi masalah, ternyata BPJS itu pada awal-awal itu masuk mereka yang untuk kelompok yang non PPI mandiri, karena tidak, walaupun wajib tapi de facto nggak wajib ya. Itu yang masuk itu kelompok yang sakit dulu ya. Sementara yang untuk PBI di sini itu karena wajib ya, orang miskin yang sehat dan orang miskin yang sakit itu masuk ya. Yang non PPI itu cenderung lebih sehat, nanti kita lihat ya. Jadi intinya kalau kita lihat poolingnya ya, ini terjadi apa yang disebut sebagai problem adverse selection di kelompok non PPI mandiri ya, di mana kelompok ini cenderung yang sakit ya. Sehingga kalau kita lihat di dalam konteks risiko di BPJS pool BPJS ini, non PPI mandiri itu cenderung kelompok yang sakit, PPI members itu semuanya masuk, kelompok sakit dan kelompok sehat itu tercover, dan itu wajib ya. Dan non PPI mandiri ya, itu memang non PPI yang ex PT Askes ya, itu karena atau PT Jamsus karena mereka itu pekerja cenderung lebih sehat, walaupun juga ada sebagian dari pekerja itu yang mereka sehat tapi karena pekerjaannya itu membuat risiko sakitnya tinggi ya, itu misalnya kerja di tambang batu bara atau tambang yang jelek-jelek itu ya, itu mereka kemudian jadi sakit ya. Nah inilah yang jadi hal yang cukup besar. Jadi maknanya nanti kita lihat. Jadi PBI itu cenderung kelompok sakit dan sehat kumpul, sebenarnya justru yang non PBI mandiri itu yang masuk adalah kelompok yang cenderung sakit. Nah, kemudian purchasing ya. Jadi ini poin ketiga, dana yang di pool di BPJS ataupun di Kemenkes itu dibelanjakan ke pelayanan primer atau pelayanan rujukan atau preventif promotif. Nah, saya akan fokus pada BPJS dulu ya. Jadi BPJS itu dengan kapitasi dan klaim untuk membayar kapitasi itu untuk primary care, walaupun juga ada sedikit klaim di situ ya. Kemudian ada klaim untuk yang pelayanan rujukan ini. Nah faktanya, nah ini yang jadi masalah, kapitasi tidak terkait dengan kinerja FKTP, walaupun sekarang sedang diteliti ya. Dan untuk klaim tidak ada batas atasnya ya dalam melakukan klaim. Jadi rumah sakit bisa terus ngeklaim terus, dan suatu daerah juga ngeklaim terus ini. Nah kemudian sistem pencegahan dalam pencegahan fraud itu belum berjalan ya. Nah daerah dengan SDM lengkap, rumah sakit banyak, teknologi tinggi, ini yang akan menyerap dana BPJS banyak. Ini fakta-fakta di 2014 ya. Nah risikonya apa? Nah nih, pembangunan rumah sakit dan vaskes di daerah terpencil tidak dapat mengejar ketinggalan. Karena apa? Tadi dananya yang masuk ke Kemenkes tidak banyak untuk investasi, dan SDM juga semakin tidak merata, FKTP tidak efisien, dan fraud bisa tidak terkendali. Dan ini yang menjadi satu isu yang sangat kunci. Problem adverse selection semakin lama semakin meningkat kalau dia diatasi ya. Makanya sekarang diatasi dan macam-macam, masuk waktu tunggu 1 minggu, 2 minggu, dan saya mau 3 bulan ya. Dan PBI atau APBN disinyalir menanggung biaya pelayanan kesehatan yang non PBI, karena PBI itu sisa tanda kutip ya, ada klaim rasionya itu di bawah 100%. Tapi kalau yang non PBI mandiri yang tadi pekerja bukan penerima upah itu cenderung untuk klaimnya itu di atas 100%. Saya dengar ini belum angka pasti ya, 600% ya. Nah sehingga dari sinilah, dari model siapa yang dapat tadi itu tentunya who get the most from BPJS, siapa yang dapat membayar kelompok yang non PPI mandiri tadi ya. Nah, klaim rasio tinggi sekali ya. Nah ini yang jadi satu isu yang perlu kita cermati ya. Nah sehingga apakah UHC akan dapat tercapai di tahun 2019, ini pertanyaan yang sangat menarik, karena kalau kita lihat dalam
konteks optimistik dan pesimistik. Nah inilah makanya Pengda itu perlu sekali, dan tadi ada pertanyaan dari bagian timur, apakah bagian timur itu akan mendapat banyak apa enggak. Ya. Nah ini salah satu yang pesimis, karena yang optimis itu semua akan kumpul di tahun 2019 mencapai universal coverage ya. Nah, tapi yang pesimis itu menyatakan bahwa ini contohnya DIY ya, itu kita di Jogja itu relatif cepat nih, mungkin untuk mencapai UHC itu bisa Pak ya, tapi di NTT belum tentu ya naik, tapi tidak secepat DIY. Nah ini yang kita khawatirkan seperti ini, gap justru meningkat ya. Nah sehingga kita perlu betul untuk istilahnya itu bagaimana strategi untuk mengurangi ketidakadilan ini. Nah ini yang kita akan lihat nanti di dalam konteks training kita ini ya. Kita akan banyak menggunakan model reformasi sektor kesehatan, di mana ini ada control knobs ya, atau knop-knop pengendalian, di mana sekarang yang kita banyak utak-atik adalah pembiayaan atau financing ya. Jadi nanti APBN meningkat, BPJS juga mendapat tambahan ya. Tapi kalau tidak disertai dengan pembayaran yang lebih baik, pengorganisasian, termasuk tadi bagaimana jangan sampai terlambat untuk lelang dan sebagainya ya. Regulasi dan promosi kesehatan itu mungkin uang yang masuk tadi itu tidak bisa atau tidak mampu untuk mendapatkan akses yang lebih baik atau quality, efisiensi dan biaya lebih turun ya. Jadi artinya apa? Tujuan akhirnya di sini itu mungkin juga tidak begitu cepat mendapatkan goalnya itu untuk status kesehatan, kemudian perusahaan publik sampai perlindungan risiko. Ya nih. Nah, ini yang menjadi isu kunci. Jadi kita nanti akan membahas dalam konteks control knobs tadi itu tidak hanya financing ya. Nanti di dalam modul 2 dan 3, ketika kita sudah mendapat data, nanti kita mau bagaimana. Nah, ini kita menggunakan model ini lebih lanjut ya. Oke, kemudian terakhir ini sebenarnya hal-hal yang sifatnya sangat masih besar ya, outline ya untuk mengurangi ketidakadilan antara DIY dengan NTT itu ya harapannya balik lagi pada konsep pembiayaan ya, itu lebih banyak dana untuk Kemenkes untuk memperbaiki supply untuk JKN ini ya. Nah ini yang sudah terjadi di 2016 nanti, bahwa DAK meningkat ya, betul ya Pak? Ya banyak hal meningkat ya. Tapi apakah nanti bisa menjawab masalah itu nanti kita lihat lagi ya. Ya. Kemudian yang berikutnya, ini untuk ini ya, investasi untuk di sini ya. Nah ini yang jangan menaikkan premi PPI ya. Terus ya. Jadi tapi ini dinaikkan. Nah ini tapi nggak apa, ini masalah politik, kalau nggak dinaikkan nanti bisa bangkrut BPJS ya. Ya, padahal yang masa itu bukan PPI-nya loh, yang masa itu adalah tadi yang non PPI mandiri ya. Nah kalau kami ya ini naikkan yang di sini yang di Mbak Wit ya ini naikkan yang di situ. Ya, ini tapi ini kan diprotes pasti. Ya ini jelas nih diprotes ya. Tapi kalau ini tidak dinaikkan, ini menyedot betul ya. Nah, yang penting supaya kita tahu, harapannya ada satu perubahan dan ada kompartemen ya, ini yang kita lihat di sini. Nah ini untuk kita memahami dalam konteks pooling tadi ya, pooling ngepoolnya itu ya, itu supaya ada semacam pagar-pagar ya. Jadi ada kompartemen, jadi dana yang masuk PBI yang merah ini itu keluarnya berapa? Kemudian dana non PBI yang ex PT Askes Jamstek itu masuknya biru ini ya, keluarnya berapa? Dan juga yang hijau ini, yang non PBI mandiri. Jadi pooling tadi, poolnya yang single pool, BPJS itu single pool, itu dikasih atau diberi pagar-pagar tadi atau kompartemen sehingga kita tahu yang rugi itu yang mana. Nah, ini sangat penting karena kalau tidak yang terjadi apa? Dari kelompoknya PBI itu mengalir masuk ke kelompok yang merah tadi, masuk ke hijau, atau dari orang yang harusnya miskin yang dibantu dananya dipakai untuk mereka yang kelas menengah ke atas. Ini jadi masalah besar ya.
Oke, saya kira ini semacam pengantar, dan nanti Anda bisa membaca, Pak Fauzi nanti akan masukkan buku dari Bank Dunia ya. Jadi menariknya dengan kegiatan seperti ini, Anda bisa klik-klik buku-buku yang sifatnya open dari Bank Dunia atau WHO dan sebagainya. Ini yang, jadi dunia itu tidak hanya di atas bukan hanya seribu daun kelor ya, tapi besar sekali. Nah, jadi kita bisa akses kemana-mana. Oke. Terima kasih. Saya masih punya waktu sedikit untuk diskusi, kalau ada.